Lanjut lagi, saya mau ke Mas Angga. Mas Angga tadi melihat dari kubu 02 mengatakan bahwa hati-hati nih, jangan sampai strategi yang digunakan mengatakan ada koalisi nantinya untuk putaran kedua justru sebagai bumerang. Nanti suaranya lari semua ke 02 katanya. Enggak juga sih ya. Sejauh ini sih teman-teman di 01, di Timnas Amin, teman-teman di relawan di lapangan, semuanya fokus pada pemenangan Pilpres dan Pileg gitu ya, di mana alhamdulillah tren itu terlihat di banyak survei gitu, di mana suaranya trennya naik gitu. Itu tandanya alhamdulillah kerja teman-teman partai politik, kerja teman-teman relawan itu punya dampak yang signifikan terhadap pemenangan pasangan Amin gitu. Saya sih sebenarnya tidak melihat bahwa misalnya 03 yang kalah terus gabung ke 01 membuat suaranya jadi percuma, tapi melihat bahwa ini akan ada harmonisasi yang menarik di lapangan gitu. Apalagi PDIP dan PKB itu dua suara kuat di Jawa Tengah, Jawa Timur gitu ya. Belum lagi PKS punya kekuatan di perkotaan yang sangat solid gitu. Juga Nasdem gitu ya di luar Jawa juga punya kekuatan yang sangat kuat gitu ya. Itu jadi sebuah kombinasi yang pas buat memenangkan calon presiden 01 kira-kira. Nah, gitu. ini udah cukup jelas nih kayaknya nih ya. Makin terang. Mas Ipang, gimana Mas Ipang tadi mendengarkan ini sebenarnya akan berpengaruh seperti apa sih terhadap mungkin elektoral, kemudian juga peta perpolitikannya nantinya setelah kalau putaran kedua ada? Iya, sebetulnya peta-peta di putaran kedua ini memang sangat unik ya. Karena mengkalkulasi perilaku pemilih ya, termasuk nanti mengkalkulasi yang undecided, yang swing, yang strong voters itu juga akan migrasi perpindahan itu. Kemudian dari isu trennya, kemudian pengaruh garis partai, ideologi dan mesin partai, pengaruh isu nanti yang berkembang juga mempengaruhi, termasuk sentimen dan termasuk misalnya adalah programatik yang masih relevan untuk diharapkan kepada masyarakat. Jadi peta politik pada putaran kedua ini bukan menggiring putaran kedua ya kan, mana juga mengatakan tadi saya bilang kalau judulnya kan juga itu kalau Pilpres 2 putaran toh. Sepertinya kalau berandai-andai dulu aja kita. Ya berandai-andai sepertinya 2 putaran karena 02 nggak nyaman dengan bahasa ini kita kabupatennya gitu loh. Karena juga ada ya ini nggak ada 2 putaran, ini juga 1 putaran jadi kan gitu. Jadi sepertinya kalau 2 putaran memang akan ada fluktuasi ya, perkembangan dinamika yang terjadi. Oleh karena itu saya mengatakan bahwa disinilah kekuatan nanti untuk menguji mesin partai. Sejauh mana mesin partai mampu untuk meyakinkan pemilih ya, yang supaya tegak lurus dengan garis ketua umum partai tadi. Yang kedua begini, di putaran kedua ini adalah pengaruh sosok figur dari masing-masing nanti. Figur dari siapa yang masuk pada putaran kedua dan 2 calon presiden ini itu akan mempengaruhi figur untuk mengetahui bahwa mereka sangat senang nanti dengan pemilih yang sesuai dengan selera harapan mereka. Nah ini kan mengatur napas bagaimana nanti meyakinkan siapa yang lelah gitu, lelah dengan gagasan, lelah dengan pikiran dan tidak ada lagi ide-ide kreatif, itu akan stagnan. Artinya tidak akan terjadi trennya tidak akan terjadi pertumbuhan. Tetapi nanti di putaran kedua itu kalau yang ngatur napasnya bagus, idenya masih bagus, pikiran masih bagus, gagasan masih bagus, masih banyak harapannya ya mimpi-mimpinya masih besar, harapannya masih banyak, dan itu masyarakat justru akan senang nanti Mbak Rati melihat oh ini calon presiden saya. Jadi ini kan soal persepsi, soal bagaimana meyakinkan publik ya terhadap jadi yang tidak masuk ke gelanggang tadi, yang keluar atau diskualifikasi atau tereliminasi, dia akan cenderung menjatuhkan pilihannya nanti dari antara 2 calon presiden ini, karena di putaran kedua hanya akan ada 2 calon presiden kan. Itu hanya dipengaruhi oleh 4 faktor. Pertama adalah partai ID sangat menentukan, karena partai mana yang ideologis, mana yang partai tidak ideologis. Itu akan jelas bahwa dia akan pilih presidennya, pilih partainya. Karena ada kemungkinan nanti adalah di putaran kedua ini berbeda. Orang tidak lagi memilih partai, orang sudah cenderung kepada center of kandidat. Pada Februari, 14 Februari, orang masih cenderung bicara tentang pilihan partai strike ticket voting dengan pilihan presiden. Kalau Prabowo efeknya besar, maka Gerindra efek terasa efeknya. Termasuk kalau Ganjar efeknya besar, PDIP juga merasakan. Kalau nanti Anies besar efeknya, maka nanti PKS atau Nasdem atau PKB. Nah, di putaran kedua nggak ada lagi faktor partainya. Sosoknya jadi ini betul-betul sosok. Jadi kekuatan bertumpu kepada personalisasi dari kandidatnya.
Jadi tidak ada lagi kekuatan. Nah, disinilah waktu bagi partai untuk menunjukkan mana yang partai ideologis, mana yang partai pragmatis, mana pemilih yang loyalis. Seberapa loyal pemilih pendukungnya Pak Prabowo, ini akan diuji. Ya. Apakah loyal pemilihnya Demokrat di situ masih loyal pemilihnya mengikuti garis partai. Ketua Umum SBY bilang dukung Pak Prabowo. Apakah masih loyal atau tidak nanti? Ya. Termasuk kemudian ada Golkar. Apakah mereka akan ikut dari perintah garis partai Ketua Umumnya Pak Erlangga? Belum tentu. Ya. Bisa iya, bisa tidak gitu. Nah, ini akan diuji. Nah, ternyata di Anies punya pendukung partainya loyal semua, PKS-nya apa ketua presiden PKS-nya, semua pemilihnya PKS akan ikut dengan garis partai dan dia akan milih Anies. Tidak akan ada cerita memilih Pak Prabowo atau Ganjar misalnya. Itu akan mengubah peta, maka itu yang dikhawatirkan oleh putaran kedua oleh Pak Prabowo. Ada kemungkinan pengusung partai koalisi Pak Prabowo itu boleh mengikuti garis partai gitu, ideologi. Karena itu juga diuji nanti, setahu saya partai ID yang paling kuat di Indonesia itu hanya 2 partai, PKS dan PDIP. Jadi kalau ini terjadi di putaran kedua mereka nggak siap. Ya. Tapi untuk per tanggal 14 Februari itu terjadi. Yang kedua adalah soal Tahan dulu Mas Ipang. Bang Ipang kalau udah ngomong semangatnya kita jadi terpesona gitu. Tapi kita juga bicara tadi, kita di awal sudah bicara gitu. Ya. Dengan kalau ada putaran kedua kan kemungkinan 1 dan 3. Pernah nggak kita berpikir kalau misalnya ada putaran kedua ya 1 dengan 2 atau 2 dengan 3? Nah, mungkin nggak itu terjadi ya. Kita akan bahas sesaat lagi ya.